Makanya pengkafiran dalam Quran ada 3 macam jamaah. Yang pertama takfir mutlak, seperti misalnya ada orang yang berdoa kepada Allah melalui perantara orang yang telah mati misalnya, yang dia namakan tawassul misalnya. Maka ini orang tidak boleh langsung dikafirkan walaupun perbuatan tersebut perbuatan syirik. Tidak boleh dihukumi musyrik dulu orangnya, namun perbuatannya betul. Nah, ini yang disebut dengan takfir mutlak namanya kalau umum. Yang dikafirkan itu perbuatan siapapun, takfir mutlak. Yang kedua takfir al-jins, pengkafiran secara jenis, seperti golongan tertentu Allah mengatakan Yahudi misalnya. Nah, ini jenis, yakni lebih mengerucut dari mutlak tadi. Kalau mutlak siapa saja, tapi ini lebih mengerucut, yaitu jenis Yahudi. Namun Yahudinya siapa? Tidak disebutkan. Namun Yahudi, namun Nasrani, itu jins. Ada lagi pengkafiran secara ta'yin, disebutkan namanya, misalnya Abu Lahab. Ya, Allah sebutkan Abu Lahabnya. Nah, semua ini jemaah, pengkafiran seperti ini wajib kita hati-hati, harus berdasarkan nas. Tidak ada hak kita untuk mengkafirkan kecuali Allah dan Rasulnya. Maka kita tidak mengkafirkan orang secara personal kecuali apabila terpenuhi syarat-syarat, terpenuhi tidak adanya penghalang. Namun para jemaah sekalian, jika dalam masalah-masalah yang sifatnya sudah ditetapkan, diketahui secara pasti dalam agama, maka hal seperti ini kalau diselisihi, seorang terjatuh kepada kekufuran yang sifatnya sudah umum, dikenal, semua masyarakat mengetahui, maka secara sendirinya orang tersebut telah kafir. Tidak perlu ditegakkan lagi hujjah. Seperti misalnya ada orang yang menghalalkan zina, yang semua jemaah, orang-orang awam, orang bodoh pun, orang Islam yang bodoh sekalipun, bahkan semua agama itu mengharamkan zina. Secara fitrah naluri yang sehat, waras akalnya pun mengharamkan zina. Nah, lalu ada orang yang menghalalkan misalnya, maka tidak perlu ditegakkan lagi hujah karena perkara sudah terang. Perkara yang masih samar, yang kadang sebagian orang mungkin sulit memahami kecuali harus dengan ilmu, maka ini perlu ditegakkan hujah sampai dia ini betul-betul sampai hujah kepadanya. Maka kalau ada orang mengatakan zina halal, salat 5 waktu tidak wajib, walaupun dia tidak berzina, walaupun dia melakukan salat, namun dia meyakini salat tidak wajib, maka tetap dia kafir secara sendirinya. Karena semua orang mengetahui, kecuali 2 orang yang dikecualikan. Pertama, haditsu ahdin bil kufur, yakni haditsul Islam. Orang yang baru masuk Islam baru bisa dimaafkan ngomong begitu tuh. Atau yang kedua, orang yang hidup, yakni man ya'ish fil badiyah, orang yang hidup di hutan belantara sama King Kong atau sama serigala hidupnya di sana, mengatakan zina tidak atau zina halal, baru bisa dimaafkan.